Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Oke, jadi cerita sedih nih. Sedih? Enggak. Mari kita persiapan. Ya, dari dia, mungkin kalau aku nggak ketemu dia ya aku nggak kayak sekarang. Ketemu ya. Dunia kopi serius ya kayak Iya, gini. Di Sydney tuh yang ikut 62 negara. Buset. Terus yang paling berkesan di Sydney, Mm-mm. kok orang kopi. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Ya. Halo, selamat datang kembali di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Hari ini kita telah melalui hari yang sangat panjang bersama narasumber kita kali ini. Kita mau ngobrolin kopi, dan kopi. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita hari ini di Cerita Trisna, yaitu Wak Black. Tada! Yeay! Tolong suaranya. Dan untuk pertama kalinya juga, sebelum kita lanjut ke Wak Black, untuk pertama kalinya juga nih kita mengadakan podcast di keramaian dengan penonton. Tolong dong suara penonton. Hanya kamera kita masih kurang, nggak bisa meliput mereka juga malam ini. Terima kasih ya. Oke, Wak Black, selamat datang di Cerita Trisna. Halo Kak. Udah gitu aja. Udah selesai. Wak Black, nama aslinya memang Wak Black atau itu nama panggilan, nama sayang? Itu nama panggilan sih. Dulu dari nama panggilan dari zaman SMP lah. Zaman SMP. Kayak Wak Black tuh nama panggilan dari zaman SMP. Sekarang udah jauh nggak sih jarak dari SMP ke sekarang? Jauh, tapi tidak sejauh itu. Tidak sejauh itu gitu. Persirkelannya tidak sejauh itu ternyata. Jadi ya masih dipanggil kayak gitu jadinya. Oh, Wak Black. Wak Black. Ada artinya nggak Wak Black? Nggak ada sih, lebih kayak ke nama panggilan kayak di center kayak semacam bro gitu kan. Itu Wak ya. Wak gitu. Nah, terus ya Black ya karena gitulah agak gelap dikit gitu. Eksotis. Dan itu jadi ciri khas ya? Ya. Oh, tinggalnya di mana? Tinggal di Pematang Siantar. Di Siantar. Dan dari Siantar. kecil memang di Siantar. Dari kecil emang di Siantar. Batak juga? Enggak. Boleh tahu nggak? Kalau mama suku Jawa, bapak keturunan Aceh, tapi udah di Siantar dari dulu. Kamunya udah lahir di Siantar? Ya dan bapak besar pun udah lahir di Siantar. Oh bapak juga? Iya. Kakek juga udah lahir di Siantar. Oh udah. Iya. Oh bisa bahasa Batak juga berarti? Enggak terlalu Nggak sih. terlalu. Tapi kalau ada orang ngomong ngerti. Iya, orang ngomong ngerti gitu. Berarti kita ngomongin Siantar dulu nih. Menurut kamu yang paling menarik tentang Siantar apa sih? Siantar. Kalau orang dengar Siantar pasti identiknya sama Besa ya, Beca. Oh Siantar. BSA ya. Terus apa lagi ya di Siantar? Ya kan besar di Siantar, lahir di Siantar, besar di Justru Siantar. kalau kita besar di kota kita sendiri kok ditanya apa yang menarik Jadi dari bingung kota, ya, bingung karena gitu. dari kecil udah ngelihat itu, jadi nggak terasa terbiasa istimewa. gitu, jadi kayak biasa aja pun gitu. Oh, atau ada nggak ngelihat sesuatu yang berubah dari kecil ke sekarang? Kalau perubahan banyak, di center banyak. Sebutin, satu. Ini lagi ujian ini. Satu, ruko mungkin banyak. Bukan dari dulu ruko banyak ya di Siantar? Seenggaknya di jalan-jalan yang dulu nggak terkenal, sekarang jadi terkenal. Oh jadi makin bertumbuh Iya, rukonya. Nggak hanya di, dulu kan Jalan Merdeka, Jalan Stomo gitu ya. Kayak sekarang Kartini tuh lebih padat. Oh ya bahkan. Kartini padat banget. Atau Jalan Jawa gitu. Iya iya. Sampai ke Rumahku Jalan belok Jawa. situ ya, Jalan Jawa. Jalan Jawa yang ada resto-resto juga kan? Iya, yang ada Western Resto itu. Iya. Oh wow. Dari sisi pertumbuhan ruko, yang lain Apalagi ya? bingung juga. Bingung. Soalnya ya kayak mungkin banyak yang berubah tapi kita ikut di dalam perubahan itu makanya jadi kayak nggak berubah pun biasa aja. Flow Iya, ya. Apa bahasanya gitu? Flow with the, apa sih? Penonton bisa bantu aku nggak? Apa? Go with the flow. Go with the flow. Untung ada Ibu Mici Syanipar di Iya. sini.
Nah, kamu sekarang boleh tahu gak sih usia berapa? Aku Rahasia? masih muda. Masih muda. Serius aku masih 23 tahun. 23 tahun tapi udah terkenal ya. Tepuk tangan lah, udah terkenal 23 tahun. Gak ada itu. Terkenalnya karena bisa disebutin kan ini juara 1 Indonesia Aeropress Championship. Terus pernah jadi finalis Aeropress juga ya, Iya, waktu ke Sydney. World Aeropress Championship 2018. Kemudian jadi barista di beberapa atau satu kafe gitu. Oh ya di beberapa. Di beberapa kafe. Di Siantar atau Ya, di Medan juga? Di Siantar pernah, di Medan akan. Dan sekarang juga semakin dikenal sebagai coffee consultant. Berat sebenarnya. Berat ya istilah ini ya. Tapi ya, belum menemukan ini ya, belum menemukan benang nama, merahnya enggak gitu. nama yang paling tepat mewakili keahlian ini belum menemukan ya. Kopi entusias mungkin. Oh, coffee enthusiast. Oh ya itu sering muncul ya Iya, nama itu itu sering coffee muncul enthusiast. Cerita dong gimana perkenalannya sama kopi. Oke, jadi cerita sedih nih. Sedih? Enggak. Mari kita persiapan. Jadi awal kenal sama kopi itu terjerumus enggak juga, menjerumuskan diri lah. Menjerumuskan Iya, diri. jadi cerita gini, 2014 kan tamat sekolah tuh, tamat SMA. Nah, kuliah tuh di Medan ya, kemarin aku sempat jadi mahasiswa Fakultas Ilmu Budayanya USU. Jurusan Asik, anak filsafat nih. Jurusan ilmu sejarah. Iya, oh, ilmu sejarah. Iya. Dia ketawa dong. Itu ngeri soalnya. ngeri. Jadi ya 2014 kayak gitulah kan. Kuliah, terus ya, baru itu keluar kota, terus ya melihat dunia gitu kan. Dari Siantar ke Medan. Dari Siantar ke Medan, melihat dunia. Salah gaul. Nggak salah gaul sih, lebih ke kebanyakan main lah jadinya. Iya. Kebanyakan main. Karena berubah beda banget ya suasana di Iya. Siantar dengan suasana di Medan yang udah Vibe-nya kota beda metropolitan kan. ya beda. Kayak gini Ruby tinggal di kota besar gitu kan. Nah jadi ya udah kebanyakan main lah intinya. Terus 2015 kan kuliah jadi nggak beres tuh gara-gara kebanyakan main. Ya udah daripada nggak beres jadi disuruh balik lah sama bos. Suruh balik. Nah daripada di rumah kena marah terus kan, mending kerja 2015. Tadi salah gaulnya tetap takut orang tua ya? Iya. Oh, iya. Iya kalau itu tetap. Mulai cari kerja di 2015, keterima tuh di fresh graduate kan susah ya cari kerja, mau kerja apa lagi kan di Siantar kayak pilihannya nggak banyak gitu, kayak cuma ada pabrik satu yang besar yang gitu. paling gede. Terus kayak kerja-kerja di bank perlu titel gitu-gitu kan. Yang paling gampang ya masuk F&B industri gitu, masuk food and cafe, beverage ya, industry. masuk food and beverage gitu. Ya, pertama kali kerja di The Cangkirs 2015. The Cangkirs Siantar. Iya benar. Itu awal-awal buka kan 2000. Iya. 2015. Berarti ini ya tim perdana di sana juga nggak? Tim startupnya kayak orang-orang Bandung kalau nggak salah. Oh gitu. Ya, yang untuk orang lokal berarti termasuk yang ya, perdana. Untuk orang lokal kayaknya ya salah satu yang inilah. Yang pionir. Iya. Anak-anak kolotnya lah gitu kan. Tapi waktu masuk itu nggak langsung kayak jadi waiters atau jadi barista, enggak. Pertama kali diterima tuh dishwasher. Cuci piring. Iya. Nah, itu sedih nggak sih? Enggak, yang penting dapat duit. Pakai nangis nggak sih sambil nyanyi gitu? Enggak lah. Karena ya udah ngerasa tanggung jawab aja kan, kayak udahlah kuliah pun kayak gini nggak betul ya kan. Ya udah kerja aja gitu. Dapat duit lumayan ya untuk main juga gitu kan. Nah, ini masih sambil having fun lah ya? Masih sambil having fun, nggak mikir kayak aku harus jadi barista apa segala macam, nggak ada gitu. Iya. Nah, kelar di The Cangkirs baru tuh mulai mikir kayak di The Cangkirs dari dishwasher sempat pindah ke waiters pindah ke kitchen jadi helper, tukang chopping bawang, datang megang bawang langsung. Berkarir lah di The Cangkirs.
ya sempat mengisi beberapa posisi yang ditinggal. Itu bagus loh ya, jadi Ya, tahu semua. Iya, dan ya keuntungannya itu. Iya. Bersyukurnya di situ. Terus sempat ngisi bar juga, tapi ya namanya resto gitu kan, barnya ya gimana sih gitu. Kayak, maksudnya kayak Minuman. kalau khusus ke kopi enggak gitu. Ah. Lebih ke minuman-minuman ini. Soda gembira gitu-gitu Ya, kan. yang kemarin. jus. Ya. Nah, Belum tersentuh kopi lah belum ini ya. tersentuh kopi. Tapi udah mulai tertarik sama kopi. Gara-gara ingat waktu di Medan aku pernah minum. Pertama kali aku minum manual brew tuh di Medan. Manual brew di Iya, kopi Medan. filteran Waktu tuh- lagi salah gaul ini ya. Iya, nongkrong sana, nongkrong sini kan. Salah Nah, gaulnya akhirnya bermanfaat juga ini Iya, kayaknya. akhirnya salah gaul bermanfaat gitu. Nah, jadi waktu di The Cangkirs itu head barista, untung ada head barista yang baik lah gitu. Dia kayak mau, oh ini ada kopi gitu. Kopi nggak cuma mesin doang kok, ada yang filter. Oh iya, aku pernah minum nih di Medan. Nah, Iya. dari situ jadi kayak enak ya gitu. Kayak Beda, rasa kopinya ya beda. minimal beda dulu lah. Kita kenal si Anter, pasti kenal brand besar Iya. Koktong lah mungkin kita bilang gitu. Udah terkenal legend Udah terkenal ya. legend gitu kan. Nah, kopi selain itu kan kita masih awam. Iya. Nah, ketika ada yang beda kita jadi penasaran lah katakan, atau Kok apa nih bisa gitu. jadi beda Iya. padahal sama-sama kopi gitu Iya, kali. masa ya. ada kopi yang kayak gini, ada kopi yang kayak gini ternyata gitu. Nah, dari situ jadi belajar, dan si head barista yang di Cangkir itu kayak nge-guide lah. Oh ya, itu memang ada gini gini gini. Tapi belum masih kepikiran jadi jadi barista kayak enggak lah, kayak Mm-mm. kerja di kafe apa sih gitu kan. Ya masih belum masuk akal. Masih belum masuk akal, dan kelar di The Cangkirs di 2017 awal-awal kalau nggak salah, 2016 akhir 2017 lah. Itu sempat rehat dulu, terus ketemu sama Bang Riki. Bang Riki itu- ini siapa nih? Jadi Bang Riki ini namanya Bang Riki Abraham Sigalingging. Nah, dia yang punya, dia foundernya Mo Coffee. Mau kopi. Mo Coffee. Nah, Mo Coffee itu ya Siantar ya? Mo Coffee itu di Siantar. Nah, dari dia mungkin kalau aku nggak ketemu dia ya aku nggak kayak sekarang. Ketemu Bang Rikinya memang udah kenal dari dulu atau gimana? Oh enggak, dia dulu dia fotografer. Terus ada temanku yang anak-anak fotografer gitulah. Nah, ketika dia kelar moto mau buka kopi, cari pegawai dong untuk Iya. startup gitu kan. Ya udah, kebetulan punya teman yang fotografer itu, oh ada bang kawanku lagi nggak kerja juga. Ya, aku lah Tadi kamu ditawarin. kan lagi rehat ya? Iya, karena lagi rehat itu kan. Dari dia lah ketemu Bang Riki. Dari Bang Riki diajarin kopi yang benar. Maksudnya diajarin kopi yang benar tuh kayak dulu kan kalau buat espresso ya buat aja gitu. Iya. Dari mana ininya, variabel-variabelnya apa, nggak peduli, yang penting espresso gitu. Langsung jadi aja dengan Langsung jadi bantuan aja mesin gitu. gitu. Nah, ketika sama dia, kita dikasih guide gitu. Kenapa espresso? Kenapa namanya espresso gitu? Oh iya. Iya, Baik banget berarti Bang Rikinya berbagi ilmu ya? Iya, makanya ya dia orang paling berjasa sih kalau ngomongin aku sebagai barista ya gara-gara dia gitu. Karena Terima kasih Bang Riki gitu dong. terima kasih Bang Riki. Ya, jadi dari situ mulai tertarik sama kopi. Iya. Bahkan di The Cangkirs aku belum tertarik sama kopi, cuma penasaran gitu kan. Tapi ketika masukmu, oh iya berarti keren, belajar kopi bisa jadi kayak scientist gitu kan. Bisa kayak Ilmiah. iya, bisa apa nih kok. Aku selalu tertarik sama hal yang bisa dikaji ke bawah. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Dia cerita mau build kopi yang beneran specialty kopi. Aku disuruh kau cari tahu dulu apa itu specialty kopi. Dan disitulah dibimbing banget. Iya, ya kita udah cari tahu specialty kopi apa. Dia baru kasih guide-guide-nya. Ini kopi harus seperti ini. Kopi itu ada Arabica, ada Robusta, Iya. bla 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 gitu-gitu. Nah dari dia belajarnya. Dari situ mulai tertarik, dan ketika dia jelasin, oh kau jadi barista yang kau selama jadi barista mungkin nggak ada jenjang karirnya, tapi
di atas barista itu industri kopi itu luas, bahasanya seperti itu. Iya. Industri kopi itu ada dari hulu ke hilir gitu. Ada kok bisa jadi petani bahkan. Jadi prosesor, jadi roaster, jadi Q-grader, jadi builder kopi shop atau jadi kopi konsultan banyak. Dan industri kopi itu ternyata seluas itu gitu. Jadi kayak oh ya udahlah sama aja kayak ya jadi pegawai kayak di bank pun katakan J manager apa ya yang dicapai sama aja kan Iya. kan. Dan ini bisa berkarir di dunia kreatif juga ya. Benar. Sebenarnya ini berkarir tapi di dunia kreatif. Di dunia kreatif ya. Dan kayak memilih jalan yang keren nih belum ada Siantar gitu. Waktu itu belum ada ya, Belum Siantar ada, belum punya barista gitu belum? Mungkin barista banyak tapi yang kayak apa ya? Yang specialty tadi. Iya, yang mau entusias sama kopi nggak terlalu banyak mungkin. Atau aku yang belum tahu pada saat itu gitu kan. Tapi ya bisa dikatakan mau kopi pionir di Siantar. Iya. Jadi ya Bang Riki as a konsep dia pionir di Siantar Di gitu. Siantar. Untuk kopi. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Menurut kamu sendiri, apa yang paling menarik dari kopi? Karena kalau dikaji nggak habis-habis. Apanya nih yang nggak bisa, Bis? Nah, apanya dulu, variabel apa dulu yang mau dikaji di kopi? Berat gitu. omongannya variabel. Kita mau nyusun skripsi. Bukan, jadi kayak ya kenapa tertarik sama kopi karena itu alasannya gitu. Kayak ini kok misalnya kayak ngomongin rasio tadi. Iya, ini iya. kok dibuat 1:15 jadi gini, kok 1:10 kayak mana? 1:11 gimana? 1:12 gimana? Nah karena prosesnya yang panjang itu jadi kayak oke, ngabisin waktu yang ada gunanya kayak gini caranya ternyata. Nah gitu. Tadi masnya aku tuh pengen taunya itu gini Black. Maksudnya itu kan memang banyak variabel dalam kopi yang bikin kamu tertarik banget gitu Iya, kan. Kalau misalkan kamu diminta untuk membuat orang lain tertarik, kalau seandainya kamu pengen menularkan itu ke orang lain, apa yang kamu pengen cerita tentang kopi? Sesederhana itu aja sih tadi tujuan pertanyaannya. Ya mungkin aku milih jalan yang sama kayak Bang Riki. Aku bakal nyeritain keluasannya industri kopi. Jadi kayak yang ditakutkan orang ngomongin industri kopi dan karir kayak mungkin sejalan gitu. Iya. Orang pasti mikirin itu kan, mikirin aku mau jadi apa nih ke depannya. Nah, kenapa aku jadi punya kayak oke, ternyata ada harapan nih jadi barista gitu. Ya karena ternyata industri kopi seluas itu gitu. Jadi kayak aku bakal ngejelasin industri kopi nggak cuma sekedar jadi barista terus nyeduh gitu. Kalau kamu pengennya seperti itu ya bisa gitu. Untuk hidup ya cukup mungkin. Tapi apa mau seperti itu terus gitu. Maksudnya kenapa nggak teh? Oke, kalau teh yang diajarinnya kopi soalnya. itu poinnya itu ya. Iya. Pengalaman kamu yang ngena itu dapatnya di kopi. Aku baru ingat kalau aku sering gini. Ternyata kopi itu banyak rasanya gitu. Itu yang bikin aku dulu kayak tidak sesederhana kan dari kecil kan kita udah biasa lihat kopi udah benar. biasa lihat kopi. Orang tua juga biasa minum kopi. Jadi kopi ya rasanya begitu gitu kan. Ya, tapi kayak ngedukasi seperti itu ke orang yang nggak tertarik sama sekali Sama juga kopi. susah. Iya. Kayak dulu aku nggak pernah tahu Arabica sama Robusta apa. Iya. Tapi akhirnya setelah ditunjukin emang beda kan jadi gitu. Iya. Atau paling sederhana dulu yang ngajarin aku kopi tuh bilang kayak emang bedanya apa sih bang gitu. Oh yang ini kamu kalau minum kopi jantungmu berdebar-debar nggak? Nah itu gara-gara ini. Kalau pengen ngerasain kopi tapi nggak pengen jantung berdebar-debar minum yang ini. Iya, kayak gitu-gitu kan. Jadi sederhana-sederhana tapi oh gitu. Iya sih, iya. Aku yang ketinggian. Karena udah ini, karena kamu ngomongnya udah langsung yang Iya, besar iya, kan, iya. langsung dari sisi bisnisnya. Tapi itu oke. Setelah kamu jadi barista, terus kan ada beberapa metode pembuatan kopi ya, teknik penyajian kopi. Iya. Favorit kamu apa? Yang paling gampang dibuat ya V60 sebenarnya. V60? Iya. Itu yang pertama kali dipelajarin? Bukan menggampangkan V60, cuma paling umum ya V60.
Kamu lebih suka pakai manual brew atau yang bantuan mesin? Oh, atau bantuan mesin. Nah itu sering ditanyain. As a barista kita harus menguasain kedua itu. Karena nggak bisa kita fokus di manual brew doang atau fokus di mesin doang. Kita jualan dua-dua gitu. Iya. Kita harus menguasain dua-dua. Minimal kita tahu basicnya. Jadi suatu saat kita, kalaupun kita mau fokus di manual brew doang nih. Terus kita belajar manual brew terus sampai emang nggak bosan gitu, nggak pengen nyobain mesin. Iya. Tapi kalau kita tahu basicnya dua-dua ya, bosan manual brew, udah main mesin gitu. Karena kita udah tahu basic ya tinggal ngembangin gitu kan. Tapi kalau disuruh milih salah satu nggak bisa sih, harus sejalan. Memang harus menguasai keduanya. Harus nguasain keduanya. Iya. Dan terkait dengan luasnya kopi tadi, rasa juga jadi dapat dengan itu dia. rasa yang banyak itu bisa dapat dari berbagai jenis metode tadi ya. Makin banyak kita bikin kopi, makin banyak vocabulary rasa. Itu pesan Bang Riki. Ulangin dong. Makin banyak buat kopi, makin banyak vocabulary rasa. Makin banyak buat kopi, makin banyak vocabulary. Kosakata rasa. Iya. Oh, ada kan ya itu? Kosa rasa ya. Ada itu nggak? Ada itu kan ya? Apa? Yang rasa flavor itu? wheel. Flavor wheel itu. Iya. Itu jadi maksudnya bisa jadi makin kenal itu. Maksud Bang Riki itu. Benar. Kayak apa ya? Contoh gampangnya kayak ngebedain asam gitu di kopi Arabica gitu kan. Ya yang orang Indonesia tahu soal asam ya asam gitu. Tapi menurut ketentuan di kopi, asam itu ada dua gitu, ada acid, ada sour gitu. Berat ya Pak? Acid itu asam segar yang kita suka lah, asam yang kita terima gitu. Iya. Kalau sour itu kayak asam yang sepet. Ya kelat ya. Iya. Ya gitu lah. Kayak nggak nyaman, bikin nggak nyaman. Iya, asam yang tidak nyaman lah gitu. Nah dari yang kayak gitu kan jadi, apa nih kok ada asamnya ribet banget gitu kan. Ya udah dari situ ketertarikan belajarnya sebenarnya. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Indonesia Aeropress Championship kan, itu kan manual brew ya? Manual brew juga. Ikut pertandingan ini karena suka metodenya atau karena gimana awalnya? Karena dipaksa daftar sama Bang. Oh dipaksa daftar sama Bang Riki? Tadinya bukan gak niat, pengen tanding cuma takut gitu kan. Baru berapa lama nih kenal itu berapa kopi lama? Gitu. Baru berapa lama waktu Dari itu? 2017 ke 2018. Kurang lebih setahun baru megang kopi? Gak sampai setahun, 2017. Mau kopi itu buka September 2017. Akhir tahun kan hitungannya. Dan Aeropress Championship itu sebelum Agustus, Juli atau Juni gitu. Ya nggak nyampe kurang setahun, lebih kan? 9 bulan ya. Iya. Udah langsung mau dipertandingkan se-Indonesia. Iya. Tandingnya di mana sih kemarin? Nah jadi waktu 2018 kompetisinya masih nganut regional sama nasional. Kalau sekarang kan nasional doang tuh. Iya. Ada perubahan regulasi gitu kan. Nih 2018 jadi regional baratnya syukurnya di Medan, jadi dekat. Nah, regional barat, jadi Indonesia yang masuk EIB di barat, di Medan semua tandingnya. Nah itu nggak menang, cuma sampai semifinal kalau nggak salah. Di Medannya? Iya di Medannya. Itu percobaan pertama? Itu percobaan pertama. Karena ya nggak muluk-muluk sih waktu daftar. Kan nggak ngerti nih, apalah kompetisi kopi kok ada kompetisinya gitu kan. Ya kutanya Abang Riki lah, ini kompetisi apa Bang? Kompetisi Aeropress, pakai alat yang gini. Oh oke. Kok alatnya mungkin pernah dicoba lah gitu kan. Tapi secara konsep kompetisi ini apa kompetisi? Iya, apanya yang mau dilombain gitu. Apa yang mau dilombain gitu. Oh ya udah lomba buat kopi aja katanya. Ya udahlah terima aja gitu kan. Terus kalau menang dapat apa gue bilang? Kalau masuk semifinalis kalau nggak salah di Medan, 27 besar dikirim ke Jakarta. Oke, udah lama ke Jakarta, aku ingin ke Jakarta aja sih. Udah pernah ke Jakarta sebelumnya? Udah pernah, cuma lama kali kan. Iya. Pengen Jakarta, jadi oke lumayan tiket gratis. Jadi motivasi ya? Iya jadi motivasi. Ya udah, terakhir latihan bareng, latihan hari hala di regional, Bang Riki yang dapat juara 3. Di Medan ini? Yang di regional barat dia juara 3. Aku gak menang kan. Tapi masuk 27 besar? Karena targetku doanya dari awal kan cuma itu. Mau ke Jakarta doang? Mau ke Jakarta doang gitu. Nah yaudah terakhir di September 2018 berangkatlah ke Jakarta. Tanding untuk nasional. Nah di nasional ya syukurnya itulah dapat juara 1.
nggak nyangka. Tadinya dari semifinalis aja di regional. Iya. Berarti Bang Riki ikut juga ke sana? Sama ke nasional. Wow. Itu ada nggak, pasti ada nih obrolan nih antara Wak Black sama Bang Riki. Kenapa bisa kamu sampai jadi istimewa sekali ketika nyampe di Jakarta hasilnya? Ada perubahan apa sih yang kamu bikin gitu? Oke, jadi ngetrik sih enggak, ya strategi, mau tanding butuh strategi kan. Nah, jadi di regional aku nggak pakai nitro flash gitu. Tapi ketika sampai nasional kayak kita cupping kopinya kayak baru roasting lah kayaknya gitu. Nah, jadi kayak mana ngakalinnya? Ya udah kita pakai metode namanya nitro flash. Nitro flash. Nitro flash. Jadi kayak kopi digiling, terus hasil gilingan kopinya itu dimasukin ke tabung, terus ditutup, diinjek nitro, nitro charger gitu kan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ngebuang CO2 di dalam kopinya supaya meminimalisir sih. Kok ngebuang semua enggak, meminimalisir lah. Jadi kayak nitro flash itu ya fungsinya itu flashing, ngebilas. Nah, ngebilas binnya. Itulah yang kita putuskan untuk kita pakai di nasional. Nah, kebetulan cocok dan alhamdulillah juara. Nah, itu trik dari kalian ya. Berarti strategi setiap peserta kan beda-beda. Iya, benar. Itu trik ya, kami latihan kan sama Bang Riki, ya udah. Ya putusin pakai teknik itulah. Makanya tekniknya sama tapi ya hasil seduhan berbeda. Oh. Dan dari perlombaan ini kamu jadi ikut perlombaan yang lain lagi. Jadi makin sering ikut lomba lagi. 2019 kayak jadi Aeropress tuh kayak nge-trick gitu sih sebenarnya. Jadi yang juara tahun lalu dibuat ngejuri tahun depan, jadi biar nggak bisa ikut lagi. Oh, itu dari panitianya memang ada cara begitu. Ada cara begitu, jadi ada regenerasi sih. Makanya ya bagus juga, karena kalau ya jadi saling yang juara berbagi, itu aja belajar kayak ya orang lain nggak ada kesempatan ya kan jadinya. Gimana sih rasanya jadi juara 1 Indonesia kan, itu kan ini ya Indonesia Aeropress Championship gitu. Kan bukan Medan atau Bali G Aeropress kan enggak. Ya. Indonesia gitu. Apa ya? Bingung pertama kali. Bingung. Ini kok udah jadi terus oke, juara gitu kan. Terus mau ngapain gitu? Gak tahu mau ngapain. Maksudnya ada perasaan waktu dibilang juara kayak bangga banget. Oh tapi malah itu tadi bingung itu. Ya bingung itu kayak diumumin gitu kan. Menunggu juara 3 gitu. Mau naik nih. Oh enggak, bukan. Berarti juara 2 pikirku. Rupanya ya rezekinya lah juara 1. Juara gitu. 1. Setelah itu kan tadi jadi juri tahun berikutnya. Ya. Nah tapi kan ada pernah ke Sydney katanya ikut championship juga. Jadi ketika selesai lomba di Jakarta itu diumumin juara, ya hadiahnya itu akomodasi ke Sydney untuk tanding. Oh difasilitasi untuk tanding lagi ya? Difasilitasi. Seserius itu ya dunia kopi. Dan aku baru di situ juga taunya. Oh iya. Dunia kopi serius ya. Iya maksudnya aku baru dengar kan seserius itu gitu. Iya. Biasanya kan kalau ada lomba ya udah selesai di titik kayak itu. Bagi-bagi piala, foto, kelar gitu kan. Iya. Ternyata ya di situ juga aku tahu. Oh ini ada kompetisi dunia ya, jumpa orang bule lah berarti nanti. Gitu kan. Ya udah kayak gitulah. Kasih tahu dong perasaannya gimana waktu di Sydney. Kayak bingung. Kan ketemu sama dunia kopi yang lebih luas gitu. Ya. Di Sydney tuh yang ikut 62 negara. Buset, 62 negara ya. Ya, terus nggak mungkin dicakapi satu-satu kan. Gitu. Dan kamu perwakilan Indonesia? Iya. Wow. Nah, canggung. Terus pertama kayak, ya jujur kayak tua-tua semua di sana kan. Kayak, udah senior juga secara usia ya? Wow. Mereka, dan rata-rata yang barisnya sedikit, mereka rata-rata owner gitu, owner coffee shop di sana atau roastery gitu. Atau penggiat kopi yang biasanya ngejuri di negaranya ini main. Oh. Makanya kayak apa nyoran nih kok si adik-adik kok diantami gitu. Iya. Nah ya jadi ya sama beberapa orang mungkin sharing lah kayak gimana kopi di negara kayak jumpa teman yang dari Kolombia. Ya dia cerita kopi di Kolombia kayak gini perkembangannya di sini gitu. Terus dari beberapa negara ada lah gitu. Ketemunya yang gitu. Jadi berbagi cerita tentang kopi di negara masing-masing. Iya. Terus yang paling berkesan di Sydney, kok orang kopi di dunia nggak ada yang sombong. Itu
membingungkan. Ulangin sekali lagi deh. Orang kopi di dunia nggak ada yang sombong. Sekali lagi ke kamera. Oke, orang kopi di dunia nggak ada yang sombong gitu. Orang kopi di dunia nggak ada yang Bahkan sombong. kayak sekelas dia biasa ngejuri atau bahkan dia ke head judges, ketua juri Ketua gitu kan. juri. Dia kayak terus kita main sama nih. Dia di stage 1, aku di stage 2 misalnya gitu kan. Main sama, tapi dia gagal nih. Ketika balik ke practice room, ke prepare room, dia kayak mana gini-gini. Dia yang buka cerita kayak sharing. Iya. Oh, mungkin ini bisa dia nambahin ngasih saran kayak aku harus ngerubah enggak, tapi kayak ngasih saran ini lebih bagus gini. Oh, jadi dapat pelajaran ilmu banyak. Nggak pelit ilmu ya. Nggak pelit ilmu dan semua orang kopi seperti itu gitu. Dan kayaknya itu yang kesan kamu yang datang dari sana itu, yang kamu dapat di sana itu yang kamu bawa ke Indonesia Iya. ya. Tepuk tangan dong buat Wak Black. Ya karena ya memang ya kenapa harus misalnya kayak apa ya star syndrome atau apalah gitu. Iya, star syndrome. Orang yang dia udah puluhan tahun loh di dunia kopi gitu dan warm itu sama kita gitu. Masa ya baru beberapa tahun mau apa yang disombongkan gitu kan. Ya dia udah puluhan tahun aja nggak sombong gitu. Jadi ya udah apa yang bisa dibagi karena ya balik kayak ke awal tadi Bang Ricky ngajarin aku pun nggak pernah kayak apa ya, oh nanti kau belajar sekian atau ngomongin inilah duit lah nggak pernah. Gitu. Jadi ya selama apa yang masih bisa dibagi justru kalau dipendam sendiri nggak berkembang jadi apa-apa. Gitu. Malah jadi lebih pintar dalam kopi ketika berbagi ya. Iya, karena kalau kita membagi sesuatu terus orang pakai kayak misalnya gimana bilangnya? Ya anggaplah aku bawa Nitro Flask ke Aeropress gitu. Iya. Terus orang pakai ya otomatis kalau aku mau tanding harus mikirin apa yang lebih jago. Apa yang dari lebih Nitro bagus Flask lagi. gitu kan. Iya, Nah, betul. jadi ya guna kompetisi juga itu sih. Jadi kalau orang nganggap kompetisi kopi jago-jagoan, enggak. Goals utama dari kompetisi kopi itu relationship. Relationship berjejaring. Pertama, kalau aku nganggap simpelnya gini, kita orang kopi pasti punya bisnis atau punya kesibukan masing-masing lah. Iya. Mau ngumpul susah kan? Mm-mm. Apa alasan yang tepat untuk kita ngumpul? Biar bisa kedai tutup tapi kita nggak main-main. Iya. Kompetisi. Oh, berarti tadi relationship silaturahmi. Silaturahmi tadi Oh gitu. iya. Jadi kalau nggak ada kompetisi, ngumpul susah gitu kan. Kayak mau alasan tutup, ya mending cari duit lah. Iya, pasti mikirnya iya, gitu iya, kan. betul. Tapi kalau kompetisi, alasannya kan kuat berarti. Nah, jadi ya tugasnya kompetisi di kopi ya itu. Iya, Menjalin ya. silaturahmi gitu. Bukan Kalau jadi untuk- siapa lebih jago dari mana, bukan itu. Bagaimana kelanjutannya ya? Pasti penasaran kan? Tetap ikuti cerita Trisna di bagian selanjutnya. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna.